Berlangganan untuk mengakses update lebih cepat. Terima kasih. Raja Beladiri mengguncang semesta season 17. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikendalikan Yang Chen, seperti situasi Yang Heng, semakin banyak yang dia katakan, semakin curiga Yang Jinhe. Jadi, Yang Chen hanya bisa memberikan petunjuk samar, apakah Yang Jinhe mempercayainya atau tidak, itu urusannya sendiri. Untuk saat ini, masalah terpenting masih tetaplah masalah Tuan Ketiga. Sikap Tuan Ketiga sangatlah penting. Namun, keluarga yang tidak takut pada Tuan Ketiga, selama mereka memiliki kartu truf Zhu Yinyang, mereka tidak takut Tuan Ketiga tidak akan menyerah. Ada banyak publisitas tentang hal ini dari pihak keluarga Yang, lagi pula, mereka dilindungi oleh keluarga Feng, jadi mereka tidak terlalu takut pada geng pencuri kuda. Setelah menangkap Zhu Yinyang, Yang Jinhe segera mengirim seseorang untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa keluarga Yang telah menangkap Zhu Yinyang. Lagi pula, berita seperti itu hanyalah gosip, dan berbagai suku besar tentu saja tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, ketika berita itu sampai ke telinga Tuan Ketiga, maknanya berbeda. Zhu Yinyang sudah lama tidak berhubungan, dan mengingat desas-desus bahwa Zhu Yinyang telah jatuh ke tangan keluarga Yang, Tuan Ketiga, betapapun bodohnya dia, tahu bahwa Zhu Yinyang kemungkinan besar akan celaka. Bagaimana mungkin dia bisa duduk diam? Dia segera mengirim utusan ke keluarga Yang, dan kedua belah pihak membuka pintu mereka dan memperjelas bahwa tetua Yang Si dan Zhu Yinyang saling bersekutu. Pada akhirnya, kedua belah pihak memutuskan untuk melakukan negosiasi pertukaran kedua orang tersebut di depan Gunung Monster 3 hari kemudian. Keluarga Yang dan geng pencuri kuda tidak berusaha menyembunyikan masalah ini. Sebaliknya, baik keluarga Yang maupun geng pencuri kuda ingin menggunakan kesempatan ini untuk saling menakut-nakuti di depan berbagai suku. Hal ini menyebabkan berita menyebar dengan cepat, sampai ke telinga orang-orang dari berbagai suku. Keluarga Yang berhasil menangkap 12 hantu agung dari geng bandit kuda. Pelindung, haha, sungguh lelucon. Beraninya mereka melakukan hal seperti itu. Geng pencuri kuda tidak akan mengganggu mereka jika mereka bijak, dan mereka bahkan berani membuat masalah bagi geng pencuri kuda. Ini hanya rumor, tidak layak dipercaya. Jika Anda mengira berita ini palsu, ada berita lain, bahwa 3 hari kemudian, keluarga Yang dan geng pencuri kuda akan secara resmi memulai negosiasi di depan Gunung Monster. Dikatakan bahwa geng pencuri kuda pertama kali menangkap tetua Yang Si dari keluarga Yang, dan kemudian keluarga Yang menangkap Zhu Yinyang. Kedua pihak pergi ke Gunung Monster untuk menegosiasikan masalah tersebut. Benarkah? Ini menarik, anggota keluarga Yang bernegosiasi dengan geng pencuri kuda. Pokoknya, aku harus melihat sendiri. Dengan berita yang menyebar dengan cepat, keluarga Yang dan geng pencuri kuda menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Sebagian mempertanyakannya, sementara yang lain hanya ingin menyaksikan keseruannya. Hal ini juga mencapai efek yang diharapkan oleh keluarga Yang. Keluarga Yang awalnya ingin mencegah berbagai suku melalui negosiasi dengan geng pencuri kuda, agar mereka menyadari kemampuan keluarga Yang. Berani memprovokasi keluarga Yang, bahkan di alam bela diri roh sekalipun, seseorang tetap harus menyerah. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. Tidak banyak anggota keluarga Yang ikut dalam negosiasi kali ini. Dipimpin oleh Yang Jinhe dan Yang Chen, serta sejumlah kecil ahli T0D dari keluarga Yang. Tetua Agung Yang Zhengyi tetap bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya. Dengan cara ini, tim keluarga Yang tiba di Gunung Monster tepat waktu dan menunggu kedatangan anggota geng pencuri kuda. Anggota keluarga Yang sudah datang. Mereka adalah anggota keluarga Yang. Para anggota geng pencuri kuda belum tiba, tetapi banyak suku di padang belantara besar, yang telah mendengar berita itu, mengirimkan orang-orang untuk membantu mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka berada di sini untuk menyaksikan keseruan, tetapi banyak suku yang penasaran tentang apa yang terjadi antara keluarga Yang dan geng pencuri kuda. Dengan kedatangan keluarga Yang, tampaknya ada kebenaran dalam hal ini. Hanya saja belum jelas kapan orang-orang dari geng pencuri kuda akan tiba. Hei, orang-orang dari geng pencuri kuda telah tiba. Pada saat itu, seseorang berteriak, dan sekelompok orang tiba-tiba menerobos kerumunan, dan pria yang memimpin mereka dengan sikap angkuh itu tak lain adalah master ketiga dari geng pencuri kuda. Menunggang kuda yang gagah, Tuan Ketiga melihat anggota keluarga Yang telah tiba dan mendengus dingin. Anggota keluarga Yang, kalian cukup tepat waktu. Sama halnya dengan Anda, sebagai kepala keluarga Yang Jinhe tentu saja memiliki wibawa yang tak kalah dengan Tuan Ketiga, dan berkata, Anda mengundang kami untuk bernegosiasi di Gunung Monster, dan kami tentu ingin menghormati Tuan Ketiga. Hanya saja, tidak jelas apa yang ingin Tuan Ketiga diskusikan dengan keluarga Yang kami. Huff, Yang Jinhe, jangan pura-pura bodoh. Kita semua tahu apa yang terjadi, kau menginginkan orang ini, dan aku yang membawanya. Tuan Ketiga menyipitkan matanya, lalu memerintahkan, bawa orang tua dari keluarga Yang. Kemudian, para bandit di belakangnya menyeret lelaki tua itu dengan tudung yang menutupi wajahnya ke bawah. Dengan penampilan yang agak berantakan di tanah, lelaki tua itu ditarik paksa oleh seseorang dan tudungnya dilepas, memperlihatkan sosok yang tak lain adalah tetua Yang. Saat itu, mulut tetua Yang Si berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Ia masih mempertahankan harga dirinya ketika diseret oleh geng pencuri kuda dan mengerang, jangan sentuh aku. Dasar orang tua keras kepala, kau cukup tangguh, iya. Perampok itu menamparkan wajah tetua Yang Si dengan punggung tangannya. Tuan keempat. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga yang dipenuhi rasa malu dan marah, menatap tajam anggota geng pencuri kuda.
Beraninya para bandit ini mempermalukan tetua Yang Si seperti ini. Tuan ketiga mencibir, aku sudah membawa orang itu dengan selamat ke sini, lihat baik-baik, jangan khawatir, meskipun dia telah melewati masa-masa sulit beberapa hari terakhir ini, selama dia masih hidup, hahaha. Ketika ia mengucapkan kata, dengan aman, master ketiga sengaja menekankan intonasinya. Jelas sekali, dia memberitahu anggota keluarga yang bahwa hari-hari tetua Yang Sith di geng pencuri kuda jauh dari nyaman. Itu adalah sebuah provokasi. Yang Chen melihat pemandangan itu dan tanpa berkata apa-apa, menyeret Su Yinyang yang terikat keluar. Kemudian, dia menarik tudung hitam Su Yinyang, dan menamparkan wajahnya, membuatnya muntah darah. Mendengar jeritan memilukan Su Yinyang, Yang Chen merasa satu tamparan tidak cukup dan menamparnya beberapa kali lagi berturut-turut. Kemudian, Yang Chen menyeret Su Yinyang yang setengah sekarat keluar dan berkata, ketiga. Guru, berkat Anda, kami juga berhasil membawa Su Yinyang dengan selamat. Apa maksudku? Yang Chen mencibir, menamparkan wajah Su Yinyang lagi, membuatnya muntah darah. Apa kau tidak mengerti, Tuan ketiga? Jika kau suka memainkan permainan ini, aku, Yang Chen, tidak keberatan ikut bermain denganmu. Kau menyerang anggota keluarga yang kami, dan kami tidak diperbolehkan menyerang orang-orang dari geng pencuri kudamu. Yang Chen sebenarnya tidak mempercayainya. Jika kau berani memukul tetua Yang Si sekali, aku berani memukul Su Yinyangmu 10 kali. Bab 162. Hal ini membuat hati Tuan ketiga berdarah. Su Yinyang, seorang master alam bela diri roh yang terhormat, menghabiskan sumber daya yang tak terbayangkan dari para bandit untuk berkultivasi. Namun sekarang, dia telah jatuh ke dalam keadaan yang mengerikan, dipukuli seperti anjing oleh Yang Chen. Poin terpenting adalah Su Yinyang adalah pelindung hantu ganas dari geng pencuri kuda mereka. Menamparkan wajah Su Yinyang sama saja dengan menamparkan wajah Tuan ketiga. Tuan ketiga berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, nak, kau memang berani. Aku, Tuan ketiga, telah mengembara di padang belantara besar selama bertahun-tahun, dan kau adalah bocah kecil pertama yang cukup berani untuk memprovokasiku. Tuan ketiga, hentikan omong kosong. Karena orangnya sudah dibawa ke sini, bisakah kita bertukar sandera sekarang? Yang Jinhe mendengus dingin, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi, jadi dia langsung ke intinya. Pertukaran sandera, tentu saja bisa, tapi sebelum itu, saya punya satu syarat lagi. Tuan ketiga menjilat bibirnya. Yang Jinhe tiba-tiba merasa tidak enak, Tuan ketiga, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Haha, sederhana. Jika Anda ingin menukar sandera, saya setuju. Namun, Anda harus berjanji untuk membiarkan Yang Chen menerima satu pukulan telapak tangan dari saya. Jangan khawatir, hanya satu pukulan. Setelah itu, tetua Yang Si akan dikembalikan kepada Anda. Tuan ketiga menyipitkan matanya. Mendengar itu, Yang Jinhe langsung marah. Kehadirannya semakin kuat. Tuan ketiga, apakah Anda memperlakukan keluarga yang sebagai orang yang mudah diremehkan? Nyawa dibalas nyawa, itulah aturannya. Tapi sekarang Anda membuat syarat tambahan. Tidakkah menurut Anda itu tidak pantas? Nyawa dibalas nyawa memang sebuah aturan, tetapi sekarang aku tidak ingin melakukan pertukaran sandera secara biasa. Tuan ketiga mencibir. Apa, kau ingin Su Yinyang mati? Suara Yang Jinhe terdengar dingin dan mengancam. Haha, karena Su Yinyang sudah jatuh ke tangan keluarga Yangmu, itu berarti dia tidak berguna. Kita punya anggota lain di kelompok bandit kita untuk menggantikan sampah alam bela diri roh tingkat pertama yang tidak berharga seperti dia. Bukan masalah besar, kita bisa membunuh tetua Yang Si, dan kau bisa membunuh Su Yinyang. Lagi pula aku tidak keberatan. Tuan ketiga menyipitkan matanya. Tujuan utamanya sejak awal adalah membunuh Yang Chen. Penculikan tetua Yang Si juga bertujuan untuk itu. Bagaimana mungkin dia sekarang membiarkan Yang Chen lolos begitu saja? Dia ingin menggunakan tetua Yang Si untuk memaksa Yang Chen bertindak. Semuanya bergantung pada apakah Yang Chen akan termakan umpan atau tidak. Ini adalah tipu daya yang terang-terangan. Namun, karena menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang melangkah ke dalam lubang api, Yang Chen tidak punya pilihan selain melompat masuk. Pada saat itu, Yang Chen berkata, baiklah, aku akan menerima serangan telapak tanganmu, tetapi aku harap Anda, Tuan ketiga, menepati janji Anda. Mengandalkan suku-suku lain di gurun besar untuk membantu. Jelas, itu tidak akan mudah. Karena para bandit tidak bertindak dalam beberapa tahun terakhir, semua suku besar menjadi lengah. Kecuali jika para bandit mendatangkan malapetaka pada mereka, mereka akan tetap acuh tak acuh. Bahkan jika mereka membantu, mereka tidak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Yang Chen memahami bahwa mengandalkan bantuan orang lain adalah hal yang mustahil, bahkan keluarga Feng pun tidak terkecuali. Yang Chen, pikirkan baik-baik sebelum bertindak, Yang Jinhe memperingatkan. Mata tetua Yang Si membelalak, Yang Chen, jangan mengambil keputusan gegabah. Tuan ketiga jelas ingin membunuhmu. Jika sesuatu terjadi padamu, nyawaku yang dulu tidak akan cukup untuk mengganti kerugianmu. Yang Chen, kau perlu tahu bahwa kau adalah masa depan keluarga Yang. Bagaimana mungkin nyawaku lebih penting daripada nyawamu? Tetua Yang Si benar-benar merasa cemas sekarang. Yang Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan hal itu terjadi? Dasar orang tua, diam. Seorang bandit menamparkan wajah tetua Yang Sith dan berteriak. Yang Chen kemudian berbisik kepada Yang Jinhe, pemimpin klan, aku tahu batasanku. Yang Chen, aku tahu kau telah memasuki alam bela diri roh, tetapi guru ketiga telah mencapai lapisan ketiga alam bela diri roh.
Tingkat kultivasi seni bela dirimu berbeda dua alam. Itu perbedaan yang sangat besar. Jangan sampai tertipu oleh tipu dayanya. Yang Jinhe menasihati dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Yang Chen berubah muram, kalau begitu, haruskah kita membiarkan tetua si mati saja? Hah, Yang Jinhe menghela napas, jika perlu, bahkan jika tetua si meninggal, itu tidak boleh membahayakanmu. Jelas bahwa di keluarga Yang, status tetua si masih lebih rendah daripada Yang Chen. Seorang anggota alam bela diri roh sangat berarti bagi sebuah suku, bukan hanya keluarga Yang, tetapi juga para bandit. Yang Chen mengerutkan alisnya, ketua klan, aku punya kartu truf. Tenang saja, Tuan ketiga tidak akan bisa menyentuhku. Tetua si telah menunjukkan kebaikan kepadaku, dan aku tidak bisa meninggalkannya. Setelah mengatakan itu, Yang Chen melangkah maju. Tuan ketiga, saya setuju. Seru Yang Chen. Yang Chen, jangan, penatua Yang si meraung. Namun, mulutnya dengan cepat ditutup oleh seseorang, membuatnya menatap Yang Chen dengan tatapan enggan, takut bahwa Yang Chen mengambil keputusan yang gegabah. Tuan ketiga menjilat bibirnya, Yang Chen, aku harus mengakui bahwa aku terkesan. Seorang anak alam pemurnian tubuh sepertimu berani menerima serangan telapak tanganku hanya untuk menyelamatkan tetua Yang si. Haha, tenang saja, setelah serangan telapak tangan ini, aku akan mengembalikan tetua Yang si ke keluargamu dengan selamat. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Jelas sekali bahwa Tuan ketiga ingin menggunakan serangan telapak tangan ini untuk membunuhnya. Setelah dia mati, apakah Tuan ketiga benar-benar akan mengampuni tetua Yang si? Dengan kematiannya, kekhawatiran terbesar Tuan ketiga akan hilang. Apakah dia benar-benar peduli dengan hidup dan mati tetua Yang si? Meskipun Tuan ketiga menyimpan niat jahat, Yang Chen juga memiliki rencananya sendiri. Biarkan dia bunuh diri, tentu saja tidak. Namun, orang-orang dari 100 klan di Gurun Besar jelas berpikir sebaliknya. Di mata mereka, Yang Chen tidak diragukan lagi sedang mengambil risiko gegabah seperti anak kecil yang keras kepala. Apa yang dipikirkan Yang Chen? Bodoh, bodoh. Bagaimana mungkin Yang Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan tetua Yang si yang sudah tua? Itu tidak sepadan. Tidakkah dia tahu betapa banyak yang bisa dia capai jika dia tetap hidup? Sebaliknya, dia mencoba menyelamatkan seorang lelaki tua tanpa prospek masa depan. Itu sungguh bodoh. Banyak orang menganggap Yang Chen bodoh, tetapi anggota keluarga Feng berpikir berbeda. Tanpa diduga, Feng Changkong dan Feng Wuyang tiba, bersama dengan perwakilan dari banyak suku besar lainnya. Bagaimanapun, ini menyangkut peristiwa besar para bandit. Tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Tidak seperti yang lain, Feng Wuyang dan Feng Changkong memiliki kemampuan untuk mengetahui tingkat kultivasi seni bela diri orang lain. Saat ini, Feng Changkong mengerutkan kening, aneh, ayah, aku tidak bisa melihat tingkat kultivasi seni bela diri Yang Chen. Kecuali dia telah memasuki alam bela diri roh, tidak mungkin aku tidak bisa melihatnya dengan tingkat kultivasiku. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen memasuki alam bela diri roh di usia semuda itu? Ayah, seharusnya kau bisa melihat sesuatu dengan tingkat kultivasimu, kan? Mata Feng Wuyang dipenuhi keter-Zhen Jing'an, dan setelah beberapa saat, dia bergumam. Kau benar, Yang Chen memang telah memasuki alam bela diri roh. Apa? Mendengar itu, Feng Changkong menatap Yang Chen, pikirannya dipenuhi rasa tidak percaya. Yang Chen telah memasuki alam bela diri roh. Bab 163. Keluarga Feng memiliki kemampuan khusus ini, tetapi yang lain tidak. Tuan ketiga juga tidak mengetahui kekuatan bela diri spesifik Yang Chen. Namun, ia pergi dengan niat untuk membunuh Yang Chen, dan begitu ia bergerak, ia langsung menggunakan jurus mematikannya. Hahaha, Yang Chen, pegang telapak tanganku. Begitu kata-kata itu terucap, Tuan ketiga tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Saat telapak tangan itu terulur, seketika itu juga, badai kecil yang terbentuk oleh angin kencang berkumpul di udara. Badai itu jelas didorong oleh ki sejati, dan ketika terbentuk, badai itu langsung bergulir menuju Yang Chen. Tuan ketiga benar-benar tidak berniat menunjukkan belas kasihan, gumam Feng Changkong, dia memulai dengan menggunakan jurus telapak angin dahsyatnya yang terkenal, bahkan jika Yang Chen telah memasuki alam bela diri roh, dia sama sekali tidak dapat menahan jurus ini. Bahkan jika dia berada di tingkat ketiga alam bela diri roh, dia tetap akan menderita akibat jurus ini. Feng Wuyang berdiri dengan tangan terlipat, tenang dan terkendali, tidak perlu terburu-buru. Aku bisa melihat anak ini sama sekali tidak terlihat panik, dia mungkin punya beberapa trik tersembunyi. Jika dia benar-benar putus asa, dia masih memiliki jimat pelindung yang kuberikan padanya, itu tidak masalah. Memang, dibandingkan dengan seranganmu yang berkekuatan penuh, telapak angin dahsyat Tuan ketiga hanyalah mantra kecil di hadapan mantra yang hebat. Feng Changkong menyeringai, dia tidak ingin ada masalah yang menimpa calon menantunya. Tidak semua orang tahu bahwa Yang Chen memiliki kartu truf tersembunyi berupa jimat pelindung, setidaknya banyak kepala suku besar yang hadir tidak tahan melihat ketika guru ketiga menggunakan telapak angin dahsyat. Ah, sungguh disayangkan, seorang jenius seperti itu telah menemui akhir ini. Kematian tidak sepadan, sungguh tidak sepadan mempertaruhkan nyawa untuk seorang lelaki tua yang tidak memiliki masa depan. Tuan ketiga menggunakan jurus angin dahsyat, kekuatannya sangat dahsyat sehingga bahkan praktisi bela diri dengan level yang sama akan menderita jika menghadapinya, apalagi hanya seorang praktisi alam pemurnian tubuh. Kemungkinan besar Yang Chen tidak akan mampu mengalahkan Tuan ketiga dalam hal jumlah lawan. Semua suku besar menghela napas penyesalan. Jenius pertama dari gurun besar lahir di tempat yang salah, sebuah suku tingkat menengah seperti keluarga Yang.
Jika Yang Chen muncul di suku-suku besar mereka, akankah ia mengalami hasil yang menyedihkan seperti ini? Yang paling gembira pastilah keluarga Wang. Wang Dacui melihat Yang Chen dengan berani mencoba menerima serangan telapak tangan dari Tuan Ketiga, dan begitu Tuan Ketiga tidak menunjukkan belas kasihan, Wang Dacui tertawa, pencuri kecil ini, Yang Chen, membuat kesalahan besar. Hahaha, dia berani menerima serangan dari Tuan Ketiga secara terang-terangan, kematian pun tidak cukup untuk dikasihani. Anak ini mati, dan itu menyelamatkan saya dari kesulitan menyelesaikan masalah besar. Namun, tepat ketika dia diliputi kegembiraan, tiba-tiba, sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. Pada saat itu, tubuh Yang Chen bergetar, dan dalam sekejap, dia berdiri di udara. Yang Chen terbang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin? Apakah Yang Chen sudah terbang? Bukankah itu tanda seorang ahli alam bela diri roh? Bagaimana mungkin seorang praktisi alam pemurnian tubuh bisa terbang? Yang Chen memasuki alam bela diri roh, bagaimana mungkin? Tanpa memberi orang waktu untuk berpikir, pada saat itu, Yang Chen melihat badai mendekat, melambaikan tangannya, dan mengumpulkan darah esensi dan ki sejati di telapak tangannya, berteriak telapak awan gelap gunung hitam. Saat telapak tangan itu terulur, bayangan besar telapak tangan itu langsung terbentuk. Ketika bayangan telapak tangan ini muncul, Tuan Ketiga mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Saat Tuan Ketiga kebingungan, bayangan jurus telapak awan gelap gunung hitam milik Yang Chen seketika menghantam badai. Tabrakan ini mengguncang bumi dan membuatnya sedikit bergetar. Tak lama kemudian, orang-orang dapat melihat pemandangan di pusat pertempuran. Yang Chen tidak berubah menjadi mayat dingin seperti yang semua orang duga. Sebaliknya, pemuda itu berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin kencang. Dia menghadapi Tuan Ketiga dalam kebuntuan. Terlebih lagi, tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Jelas bahwa badai itu sama sekali tidak mengancam Yang Chen. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Yang Chen menghancurkan telapak tangan Tuan Ketiga. Lihat, Yang Chen memang terbang. Dia berdiri di udara, yang merupakan tanda dari alam bela diri roh. Memang, itu adalah tanda alam bela diri roh. Awalnya, ketika aku hanya melihat Yang Chen berdiri di udara, aku pikir dia telah menggunakan jimat roh, tetapi ketika dia menggunakan telapak tangannya barusan dan mematahkan telapak angin dahsyat guru ketiga, itu jelas bukan sesuatu yang dapat digunakan oleh praktisi alam pemurnian tubuh. Yang Chen telah memasuki alam bela diri roh. 14 tahun, Yang Chen baru berusia 14 tahun. Alam bela diri roh berusia 14 tahun. Bagaimana mungkin? Tak seorang pun tidak terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? 14 tahun di alam bela diri roh, belum pernah terjadi sebelumnya, orang nomor satu di hutan belantara agung. Yang Chen berhasil mencapai alam bela diri roh sebelum usianya genap 15 tahun. Orang yang paling terkejut pastilah Tuan Ketiga. Pada saat itu, Tuan Ketiga menatap Yang Chen dengan dingin dan berkata dengan dingin. Yang Chen, aku tidak menyangka kau akan memasuki alam bela diri roh. Hehe, Tuan Ketiga kecewa. Sekarang semuanya sudah selesai dengan satu pukulan telapak tangan. Tuan Ketiga, bisakah Anda melepaskan orang-orang itu? Kata Yang Chen tanpa emosi. Wajah Tuan Ketiga berubah hitam dan biru sesaat, dan setelah beberapa tarikan napas, dia tiba-tiba memutuskan untuk bertindak lagi. Nak, matilah. Saat hatinya terkejut, dia sudah tenang. Yang Chen memasuki alam bela diri roh di usia yang begitu muda, dan jika dia menunda lebih lama lagi, siapa yang bisa mengendalikan Yang Chen jika dia diberi waktu untuk berkembang? Bahkan kepala geng pencuri kuda mereka pun harus tunduk pada Yang Chen. Anak ini tidak bisa dipelihara. Sebelum ia dewasa, ia harus dicekik di buayan. Melihat tindakan Tuan Ketiga, Yang Zhengyi, yang bersembunyi di balik bayangan, tentu saja tidak ragu-ragu dan hendak membantu Yang Chen. Namun, tepat ketika Yang Zhengyi hendak bertindak, tiba-tiba Feng Changkong dan Feng Wuyang muncul entah dari mana dan menghalangi jalan Yang Zhengyi. Hah, kakak Wuyang, bagaimana kau bisa sampai di sini? Yang Zhengyi terkejut. Kedatangan kalian berdua memang tepat. Tuan Ketiga telah melanggar janjinya dan masih berusaha menyakiti Yang Chen. Aku tidak bisa membiarkan dia memanfaatkan Yang Chen. Feng Changkong dan Feng Wuyang saling memandang dan kemudian Feng Wuyang berkata, saudara Zhengyi tidak perlu khawatir. Aku telah memberikan jimat pelindung kepada anak keluarga yang berisi serangan berkekuatan penuhku. Bahkan jika Yang Chen tidak cukup hebat, dia tidak akan menderita kerugian apapun di tangan Tuan Ketiga. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Yang Zhengyi ragu sejenak. Keluarga Feng kami memiliki banyak koneksi dengan Yang Chen, kata Feng Wuyang. Jika tidak, untuk apa aku melindunginya? Tapi, kau tidak bisa membiarkan Yang Chen menghadapi Liu Shan sendirian, lagi pula Yang Chen masih muda. Yang Zhengyi masih khawatir. Feng Wuyang menyeringai dan berkata, jangan khawatir, aku penasaran dengan batasan anak muda Yang Chen ini. Tidak perlu terburu-buru. Ketika benar-benar penting, kakak yang tidak perlu bertindak. Aku sendiri akan memberi pelajaran kepada Tuan Ketiga. Aku juga akan memastikan bahwa tetua Yang Si dari keluarga Yang Mu aman dan sehat. Selama kepala geng pencuri kuda tidak muncul, bukan giliran Liu Shan untuk mengambil keputusan akhir di gurun besar ini. Bab 164. Kata-kata Feng Wuyang dipenuhi dengan dominasi yang luar biasa, tetapi juga membawa rasa aman bagi orang-orang. Sekarang Yang Zhengyi hanya bisa memilih untuk mempercayai Feng Wuyang, karena bagaimanapun juga, keluarga Feng memang memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga Yang. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran ingin mengetahui batasan kemampuan Yang Chen.
Setidaknya, dari penampilan pertarungan Yang Chen dengan tuan ketiga, tampaknya dia cukup nyaman. Memang, Yang Chen tetap tenang dan terkendali saat bertarung dengan tuan ketiga. Meskipun ia merasa aneh karena Yang Zhengyi tidak muncul, ia tidak panik. Dengan tidak munculnya Yang Zhengyi, ia juga penasaran dengan kekuatan sejati tuan ketiga karena ia berada di tingkat ketiga alam bela diri roh. Pada saat itu, Yang Chen telah mengeluarkan tombak peraknya, dan ketika dia bergerak, ribuan bayangan tombak berkumpul dan langsung menyapu ke arah tuan ketiga. Yang Chen telah mengambil langkahnya. Ribuan bayangan tombak, apakah ini kekuatan sejati Yang Chen? Banyak ahli tingkat pertama alam bela diri roh dari suku-suku besar menelan ludah mereka. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah mereka dapat dengan mudah mengatasi langkah Yang Chen jika mereka menghadapinya. Belum lagi hal-hal lain, fakta bahwa gerakan Yang Chen mampu melenyapkan teknik telapak angin dahsyat milik guru ketiga saja sudah membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun, guru ketiga bukanlah orang biasa. Ketika Yang Chen melakukan gerakannya, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan di saat berikutnya, pusaran angin kencang terbentuk di sekelilingnya dengan lambaian tangannya. Pusaran angin ini langsung bertabrakan dengan ribuan bayangan tombak Yang Chen. Bayangan tombak itu tampak seperti telur yang menabrak batu, larut lapis demi lapis oleh pusaran angin. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menarik napas pelan dan bergumam, "Si hitam." Jurus telapak awan gelap gunung juga tidak mampu menghadapi guru ketiga ini. Jurus bayangan hantu pun tampaknya tidak berpengaruh. Guru ketiga ini benar-benar seorang ahli alam bela diri roh tingkat ketiga, dan bukan seseorang seperti Zhu Yinyang yang hanya berada di tingkat pertama. Yang Chen, kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan dirimu sendiri? Hahaha, bersiaplah untuk mati. Suara berat tuan ketiga menggema di telinga mereka. Sembari berbicara dengan penuh semangat, hatinya semakin lama semakin cemas. Mereka sudah bertarung cukup lama, dan dia bahkan belum bisa mengalahkan Yang Chen. Sungguh memalukan. Hal yang paling penting adalah waktunya terbatas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Zhengyi belum muncul untuk menyelamatkan Yang Chen, dia tahu bahwa Yang Zhengyi tidak bisa tinggal diam dan membiarkan Yang Chen menderita. Dia memiliki kemampuan untuk menekan Yang Chen, tetapi Yang Zhengyi adalah sosok yang merepotkan. Yang terpenting, keluarga Feng juga hadir hari ini. Tuan ketiga memutar otaknya, memikirkan cara untuk membunuh Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Saat ini, dia menderita beberapa kerugian dan berpikir dalam hati, sepertinya satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan bintang api misterius yang baru saja aku dapatkan. Dengan menggunakan kekuatan korosif api bintang, mungkin aku bisa merebut kesempatan ini. Namun setelah memikirkannya lebih lanjut, Yang Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa menggunakan Starfire semudah itu. Meskipun aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang Dahuang, begitu api aneh itu menyebar, aku bisa berakhir dalam bahaya maut. Pada saat itu, akan sulit untuk lolos dari kematian bahkan jika aku mencapai origin. Alam bela diri. Yang Chen sejak awal memahami pepatah, orang yang tidak bersalah menanggung beban dosa. Ketika dia pertama kali dibunuh oleh Hua Wanru, akar permasalahannya adalah karena dia membawa terlalu banyak harta karun. Dan Strain Fire adalah harta karun yang jauh lebih berharga yang akan membuat banyak orang menjadi gila. Setelah identitasnya terungkap, ia khawatir akan muncul begitu banyak makhluk kuat di padang belantara yang luas, membunuhnya dan mengambil benih api dari tubuhnya, lalu menanamkannya ke tubuh mereka sendiri. Hal-hal seperti itu bukanlah hal yang jarang terjadi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Yang Chen akhirnya tenang. Aku tidak bisa menggunakan Starfire dengan mudah, tapi bukan berarti aku tidak bisa menggunakannya sama sekali, gumam Yang Chen. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jimat penyelamat nyawa yang diberikan senior Feng kepadaku, dan dengan jimat roh, aku akan memiliki kesempatan untuk menciptakan beberapa penghalang. Pada saat itu, aku bisa menggunakan Starfire untuk menutupi telinga dan mataku sambil membunuh tuan ketiga. Ya, tak seorang pun bisa membayangkan bahwa selama pertarungan Yang Chen dengan tuan ketiga, dia tidak berpikir untuk melakukan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan nyawanya, melainkan untuk membunuh tuan ketiga. Mata Yang Chen berkilat dengan sedikit aura kegilaan. Tuan ketiga ini telah beberapa kali mencoba mengambil nyawanya, apakah dia benar-benar berpikir Yang Chen adalah lawan yang mudah dikalahkan? Ingin membunuhnya. Entah itu tuan ketiga atau bahkan Raja Langit sendiri, Yang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tuan ketiga jelas tidak menyadari niat membunuh yang terpancar dari Yang Chen. Dia hanya berpikir bahwa yang lebih dipedulikan Yang Chen adalah menyelamatkan nyawanya. Tentu saja, dia tertawa tanpa malu-malu, "Yang Chen, coba lagi jurusku." Melihat pemandangan ini, Yang Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengeluarkan jimat roh yang telah dibuat Fen Wuyang dengan segenap kekuatannya, lalu seketika merobek jimat itu dan mengarahkannya ke tuan ketiga. Hah! Tuan ketiga sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dia dapat dengan jelas merasakan ki sejati yang kuat terpancar dari jimat itu. Ki sejati ini jelas bukan berasal dari Yang Chen, setidaknya haruslah tingkat ke-6 alam bela diri roh. Dia sangat akrab dengan itu adalah ki sejati Feng Wuyang. Tidak bagus. Dengan pengalamannya yang luas, tuan ketiga langsung merasakan bahaya. Terlambat, teriak Yang Chen. Dalam sekejap, jimat roh berkumpul menjadi sebuah tangan raksasa, dan tangan ini melayang ke langit lalu menamparkan ke arah guru ketiga. Wajah master ketiga berubah drastis. Dia menggunakan semua teknik yang dimilikinya, dan badai yang terbentuk oleh angin yang menderu langsung menerjang tangan raksasa itu. Namun, badai itu kemudian diikuti oleh hancurnya tangan itu lapis demi lapis.
Kekuatan tangan raksasa itu tak diragukan lagi sangat dahsyat. Hah, Feng Wuyang melihat pemandangan ini dan tentu saja tahu bahwa Yang Chen telah menggunakan jimat penyelamat nyawa yang diberikannya. Dia mengerutkan kening, apa yang terjadi? Aku memberikan jimat itu kepada Yang Chen, dan dia seharusnya menggunakannya untuk menyelamatkan nyawanya. Meskipun gerakan Tuan Ketiga ganas, itu tidak dapat melukai Yang Chen. Mengapa anak ini menggunakan jimatku begitu cepat? Ia merasa bingung di dalam hatinya tetapi tidak membuat penilaian yang terburu-buru. Ia hanya melihat Tuan Ketiga, tampak sengsara, menghadapi kekuatan jimat roh. Setelah menggunakan semua teknik yang dimilikinya, ia tetap tidak bisa menghancurkan tangan raksasa itu. Ia dipukul keras, dan segera setelah itu, Tuan Ketiga memuntahkan seteguk darah, pakaiannya berantakan, tampak sangat malu. Pada saat ini, amarah Tuan Ketiga tak terbendung, Yang Chen, aku ingin kau mati. Kau ingin aku mati, Liu San, aku ingin melihat siapa yang akan mati hari ini, kata Yang Chen sambil matanya memerah karena marah. Dia menjentikkan jarinya, pada suatu saat, Starfire yang disembunyikan secara diam-diam tiba-tiba menerkam ke arah Master Ketiga. Master Ketiga terkejut oleh kekuatan jimat roh, dan bagaimana mungkin dia menyadari Starfire yang diam-diam mendekatinya. Sudah terlambat untuk melawan ketika dia tersentak karena Starfire telah sepenuhnya mengelilinginya. Apa ini? Ah, Tuan Ketiga menjerit memilukan, melihat lengannya perlahan-lahan terkikis, perasaan terancam kematian yang mengejutkan menyebar dari lubuk hatinya, menyebabkan Tuan Ketiga berkeringat dingin. Liu San, matilah, raungan Yang Chen menggema di atas gunung. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Bab 165. Lagi pula, Tuan Ketiga adalah bandit berpengalaman, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya menjilati darah dari ujung pisaunya. Ketika menyadari ancaman kematian, dia melihat kekuatan korosif di lengannya. Tanpa berkata apa-apa, wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan. Dia dengan brutal memotong lengannya sendiri. Muncrat. Darah berceceran. Harus diakui bahwa pilihannya memang tepat. Namun, saat ini pilihan tepatnya tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun memotong lengannya menghentikan kekuatan korosif api bintang, tombak Yang Chen sudah mendekat. Bagaimana mungkin dia, yang terluka parah, bisa menahan tombak Yang Chen? Tuan Ketiga meraung, Yang Chen, berani-beraninya kau membunuhku. Tatapan mata Yang Chen dingin, dan dia berteriak pelan, kau pikir aku bercanda? Itu terjadi dalam sekejap. Bahkan suaranya pun tidak jelas, tetapi sesosok bayangan terlihat melintas. Tombak Yang Chen menembus tubuh Tuan Ketiga, dan dalam sekejap, Tuan Ketiga jatuh dari langit dengan keras, berubah menjadi mayat yang dingin dan tak bernyawa. Saat Yang Chen membunuh Tuan Ketiga, swiss, 4 atau 5 sosok tiba-tiba muncul di sekitar Yang Chen. Di barisan terdepan ada Feng Changkong dan Feng Wuyang, yang dikenal oleh Yang Chen. Pada saat itu, Feng Wuyang tidak punya waktu untuk melihat Yang Chen, dia bergegas ke sisi mayat Tuan Ketiga, mengulurkan tangan untuk memeriksanya, dan wajahnya perlahan berubah muram. Ayah, apa yang terjadi pada Liu San? Feng Changkong tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dia sudah mati. Feng Wuyang menghela napas dengan nada berat. Saat kata-kata itu terucap, semua orang dari 12 suku besar takjub dan terkejut. Apakah Master Ketiga sudah meninggal? Dibunuh oleh Yang Chen. Hampir tak seorang pun berani mempercayai fakta ini, tetapi mayat Tuan Ketiga memang ada di sana, dengan lengan patah dan wajah mengerikan, sekarat dengan sangat tak berdaya. Feng Wuyang berkata tanpa ekspresi, Yang Chen, kau, Yang Chen jatuh dari langit dan berkata, Senior Feng. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Feng Wuyang melambaikan tangannya, wajahnya tampak tegang dan cemas, katakan padaku, apakah kau benar-benar harus bertarung sampai mati dengan Tuan Ketiga? Orang-orang dari klan 100 liar besar kita semua ada di sini. Apakah kita benar-benar akan membiarkan Tuan Ketiga memanfaatkanmu? Jika kau hanya melukai Tuan Ketiga, semuanya akan baik-baik saja, tetapi sekarang kau telah membunuhnya, kita berada dalam masalah besar. Yang Chen bukanlah orang bodoh. Begitu Tuan Ketiga meninggal, itu berarti geng pencuri kuda akan sangat marah. Saat ini, tidak akan mudah bagi 100 klan liar besar untuk mempertahankan situasi mereka saat ini. Tindakannya praktis memicu perang antara geng pencuri kuda dan 100 klan liar agung. Namun Yang Chen tidak menunjukkan penyesalan atau rasa takut. Ia berkata perlahan, Senior Feng, Yang Wu dari keluarga yang kami kehilangan lengannya akibat serangan geng pencuri kuda, dan tetua Yang Si dari keluarga yang kami juga diculik secara paksa oleh geng pencuri kuda. Jika bukan karena respons cepat kami dalam menangkap Su Yinyang dan bernegosiasi dengannya, keluarga yang kami akan mengalami kerugian besar. Tuan Ketiga berulang kali menindas dan mencoba mengambil nyawaku, Yang Chen. Aku seorang pria, bagaimana aku bisa mentolerir penghinaan seperti itu? Dia berulang kali memaksa keluarga yang kami, apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga yang kami adalah buah kesemek lunak yang bisa dikendalikan? Teriak Yang Chen, Senior Feng, katakan padaku, haruskah aku membunuh Tuan Ketiga? Menguasai. Feng Wuyang mendengar ini dan terkejut. Seketika, dia menggelengkan kepalanya. Itu juga kesalahannya. Jika dia menghentikan Yang Chen lebih awal, tidak akan ada masalah sebesar ini. Tapi bagaimana mungkin dia mengharapkan Yang Chen untuk membunuh Tuan Ketiga? Dia bahkan tidak memikirkan hal itu sama sekali. Siapa yang menyangka bahwa Yang Chen akan bertindak tegas dan menggunakan jimatnya sebagai senjata ofensif untuk melukai Tuan Ketiga dengan parah, lalu memanfaatkan situasi tersebut. Sekarang setelah Tuan Ketiga meninggal, geng pencuri kuda pasti akan kehilangan kesabaran.
Namun, Feng Wuyang pada akhirnya tidak ragu-ragu, ada baiknya seorang pria memiliki naluri darah. Yang Chen, aku berjanji akan melindungimu. Bahkan jika kau menyebabkan kekacauan besar dengan membuat lubang di langit, aku tetap akan mendukungmu. Karena situasi hari ini tidak dapat diubah, tidak perlu mencoba untuk mengubahnya. Mendengar ini, orang-orang dari keluarga yang tak kuasa menahan kegembiraan. Saudara Murong, Saudara Zhang, keluarlah, kata Feng Wuyang. Geng pencuri kuda tidak akan menyerah kali ini. Keluarga Fengku siap berperang. Bagaimana menurut kalian berdua? Saat suara Feng Wuyang berhenti, Zhang Qing dan Murong Baiseng tiba-tiba muncul dari udara, berdiri di hadapan Feng Wuyang. Kedua makhluk ini, dengan penampilan mereka yang tua dan layu, memiliki usia yang hampir sama dengan Feng Wuyang. Namun, aura kuat mereka tidak boleh diremehkan. Jelas, kedua orang ini berada pada level yang sama dengan Feng Wuyang, meskipun mereka tidak lebih unggul. Ini tetua Zhang Qing dari keluarga Zhang dan tetua Murong Baiseng dari keluarga Murong. Feng Changkong, Zhang Qing, dan Murong Baiseng semuanya berkumpul di sini. Konon, ketika mereka bergabung dengan si kepala besar itu, mereka memberikan pukulan berat kepadanya, sehingga mempertahankan status 100 klan liar agung. Jika tidak, gurun besar sekarang akan berada di bawah kendali. Geng pencuri kuda. 3 tokoh terpenting dari Great Wilderness semuanya berkumpul di sini hari ini. Sepertinya gurun besar tidak akan damai. Apakah mereka benar-benar akan bertempur lagi dengan geng pencuri kuda? Kita sudah lama tidak bertemu, dan sepertinya kekuatanmu telah meningkat, kata Feng Wuyang. Bagaimana menurutmu? Apakah kau masih memiliki semangat seperti dulu untuk melawan geng pencuri kuda? Zhang Qing menyipitkan matanya dan menyentuh janggutnya. Hehe, kakak Feng hanya bercanda, keluarga Zhang kita memiliki hubungan yang erat dengan teman muda kita, Yang Chen. Selain itu, Yang Chen adalah jenius nomor 1 dari klan 100 liar besar kita. Bagaimana mungkin kita membiarkan geng pencuri kuda menindasnya? Saat melawan geng pencuri kuda, libatkan keluarga Zhang saya. Keluarga Zhang saya tidak takut pada geng pencuri kuda. Murong Baiseng tanpa ragu berkata, keluarga Murong kita, Murong Wen, hancur karena geng pencuri kuda. Hehe. Bagaimana menurut kakak Feng, apakah keluarga Murong kita bisa melupakan amarah yang kita miliki terhadap geng pencuri kuda? Apalagi, libatkan juga keluarga Murongku, aku ingin melihat seberapa kuat si pencuri tua itu telah pulih. Alasan mengapa mereka menyetujui hal ini sebenarnya karena pemikiran mereka. Lagi pula, hari ini semua orang dari 100 klan liar agung berkumpul di sini. Akan sulit untuk tidak terlibat. Dengan kematian tuan ketiga, geng pencuri kuda pasti akan marah, dan akan sulit untuk berdamai dengan mereka. Namun poin kuncinya adalah Yang Chen. Jika Yang Chen tidak memasuki alam bela diri roh, mereka tidak akan menyetujui masalah ini dengan mudah. Namun kini, Yang Chen telah memasuki alam bela diri roh, yang memberi keluarga yang kemungkinan tak terbatas, sebuah visi harapan yang layak untuk membuat geng pencuri kuda tersinggung. Anak muda Yang Chen, kau berhutang budi pada kami, kata Murong Baiseng dan Zhang Qing. Bab 166. Yang Chen segera memberi hormat dan berkata, Yang Chen akan mengingat kebaikan besar dari kedua senior itu. Jika saatnya tiba dan saya memiliki kesempatan, saya pasti akan membalasnya. Mendengar ini, Zhang Qing dan Murong Baiseng juga merasa sangat lega. Bagaimanapun, musuh bersama dari 100 klan liar agung tetaplah geng pencuri kuda. Feng Wuyang tertawa terbahak-bahak, bagus, bagus, dulu kita tidak takut pada geng pencuri kuda. Sekarang, berbagai suku di hutan belantara juga tidak akan takut. Karena kalian berdua sudah setuju, sekarang tidak ada yang perlu ditakutkan. Apakah kalian ingin kami bertindak sendiri melawan bandit yang tersisa, atau kalian memilih untuk mengebiri diri sendiri? Para bandit yang dibawa oleh tuan ketiga sangat ketakutan. Melihat situasi tiba-tiba berubah melawan mereka, bagaimana mereka bisa tenang? Apakah kau ingin memulai perang dengan geng pencuri kuda? Teriak seorang bandit. Feng Wuyang tertawa terbahak-bahak, tadi, percakapan kita sepertinya tidak sengaja disembunyikan. Apa kau tidak mendengarnya? Mendengar ucapan itu, para bandit tak berani ragu-ragu. Satu persatu, mereka melarikan diri seolah dikejar dari belakang. Feng Wuyang dan dua tetua kuat lainnya bertindak cepat dan tegas. Mereka bertindak tanpa ragu-ragu. Melihat beberapa bandit hendak melarikan diri, semua orang bertindak. Para bandit ini hanyalah gerombolan di alam pemurnian tubuh. Bagaimana mungkin mereka bisa lolos di bawah pengepungan gabungan para ahli ini? Dalam waktu kurang dari secangkir teh, para bandit ini berubah menjadi mayat dingin satu persatu. Setelah itu, keluarga yang kembali ke klan dan segera memulai konferensi tingkat tinggi, membahas persiapan perang. Meskipun para bandit yang dibawa oleh tuan ketiga telah mati, masih ada pengkhianat dari geng pencuri kuda di setiap suku besar. Hanya masalah waktu sebelum berita itu bocor dan sampai ke telinga geng pencuri kuda. Semua orang sudah menduga hari ketika geng pencuri kuda akan beraksi. Jadi, tidak ada yang berencana untuk menyimpan keberuntungan. Sebagai pihak yang memicu insiden tersebut, keluarga yang tentu saja harus secara aktif mempersiapkan diri untuk pertempuran. Yang Zhengyi duduk di kursi utama dan bertanya, bagaimana pandangan Anda tentang pertempuran dengan geng pencuri kuda ini? Yang Yuan, salah satu anggota berpangkat tinggi dari keluarga Yang, mendengar kata-kata Yang Zhengyi, mengelus dagunya lalu berkata, Tetua Agung, saya pikir apakah akan memulai perang dengan geng pencuri kuda bergantung pada situasi suku-suku besar. Meskipun keluarga Feng, keluarga Murong, dan keluarga Zhang adalah suku-suku yang memahami gambaran besar, bukan berarti suku-suku lain akan berpikir dengan cara yang sama.
Kau benar, masih sulit bagi keluarga yang kita untuk berkontribusi dalam memerangi geng pencuri kuda. Terus terang, kita masih bergantung pada orang lain. Yang Zengyi tidak mengkritik tindakan Yang Chen yang membunuh Tuan Ketiga. Lagi pula, agresivitas Tuan Ketiga tidak tertahankan bagi siapapun. Yang Jinhe berkata, Tetua Agung, sebenarnya, saya pikir jika geng pencuri kuda benar-benar memulai perang dengan keluarga Zhang, Murong, dan Feng, suku-suku lain tidak akan hanya diam saja. Mereka akan memahami prinsip saling ketergantungan, dan jika geng pencuri kuda menang, siapa di gurun besar yang akan menikmati hari-hari baik. Demikian pula, jika keluarga Feng dan yang lainnya menang, suku-suku besar yang tidak berkontribusi juga tidak akan beruntung. Jadi saya rasa semua suku besar tidak akan sebodoh itu. Memang benar, tetapi keluarga yang kita bukanlah keluarga lemah yang bergantung pada orang lain. Jika kita benar-benar memulai perang dengan geng pencuri kuda, semua kekuatan tempur kita harus dikerahkan. Kali ini, geng pencuri kuda menangkap tetua keempat keluarga yang kita. Wajah kita sudah tercoreng, jadi tidak perlu bersikap sopan lagi. Semangat juang Yang Zengyi masih ada, dan dia segera berteriak. Tapi, mengapa kita harus membersihkan kekacauan yang disebabkan Yang Chen? Bertempur dengan geng pencuri kuda, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan berkorban? Seorang tetua suku dari keluarga yang berkata dengan tidak senang. Hal ini membuat wajah Yang Zengyi menjadi dingin, jika semua orang berpikir sepertimu, apa gunanya memiliki klan? Apa arti keberadaan keluarga? Mendengar itu, tetua suku sedikit terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Yang Zengyi melirik sekeliling dan melihat bahwa banyak orang memiliki sikap yang sama seperti tetua suku itu. Dia tahu bahwa banyak orang di keluarga yang berpikir seperti pria yang baru saja berbicara itu. Yang Zengyi sangat marah hingga api menyembur keluar dari kepalanya. Dia tiba-tiba membanting meja, omong kosong. Melihat Yang Zengyi marah, semua orang di bawahnya terkejut. Yang Zengyi berkata dingin, tujuan keberadaan keluarga ini adalah untuk bersatu melawan ancaman eksternal. Jika ada yang mendapat masalah, keluarga dapat membantunya. Jika ada yang ditindas, anggota keluarga dapat segera membantu. Inilah keluarga. Keluarga mendidikmu, memberimu tempat untuk menetap, agar kamu dapat membantu ketika seseorang dari keluarga lain menindas kita. Yang Chen mampu bertarung sengit dengan Tuan Ketiga ketika tetua Yang Si dalam kesulitan. Sekarang Yang Chen bertindak, kalian semua malah ragu-ragu. Untuk apa keluarga yang membutuhkanmu? Katakan padaku, siapa yang dibunuh Yang Chen? Tuan Ketiga untuk apa? Bukankah itu untuk keluarga Yang? Saat Yang Zengyi selesai berbicara, ia masih tampak marah. Sekarang, siapapun yang merasa tidak perlu membantu Yang Chen dapat mengajukan permohonan kepadaku untuk meninggalkan keluarga Yang dan menjauhinya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkannya. Tetapi ketika kau keluar di masa depan, jangan menyebut dirimu sebagai anggota keluarga Yang. Mendengar ini, mereka yang awalnya mengira Yang Chen bertanggung jawab atas kekacauan tersebut mengubah ekspresi mereka dan tidak berani berbicara. Beraninya mereka meninggalkan keluarga Yang. Tanpa keluarga Yang, bahkan sebagai para master, kehidupan mereka di gurun besar tidak akan semewah ini. Yang Zengyi mengamati sekelilingnya dan melihat tidak ada yang berbicara, dia mendengus dingin, sekumpulan pengecut. Bagaimana mungkin keluarga Yangku menghasilkan pengecut seperti ini? Yang Chen, jangan hiraukan mereka. Selama aku, Yang Zengyi, ada di sini, tidak ada yang bisa menghinamu. Terlebih lagi, suku-suku besar juga akan ikut serta dalam pertempuran. Geng pencuri kuda tidak bisa menguasai gurun besar sendirian. Yang Chen sudah terbiasa dengan sifat egois para tetua keluarga Yang, jadi dia tidak terlalu mempedulikan kata-kata mereka. Jika dia benar-benar memikirkannya, dia akan marah. Lagi pula, dialah yang membela keluarga Yang, tetapi justru keluarga Yang meninggalkannya. Kepada siapa dia bisa berunding? Untungnya, Yang Zengyi adalah orang yang bijaksana, dan Yang Chen berkata perlahan. Terima kasih, Tetua Agung. Meskipun dia mengatakan demikian, ekspresi serius di wajah Yang Chen sama sekali tidak berkurang. Tetua yang duduk di sebelah Yang Chen, dan dengan pengamatannya yang tajam, ia tak kuasa bertanya, Yang Chen, apa yang mengganggumu? Yang Zengyi juga mengamati dan bertanya, ya, Yang Chen, apa yang mengganggu hatimu? Hal ini membuat Yang Chen tersenyum getir, Tetua Agung, saya tidak tahu apakah saya harus menyebutkan ini, tetapi saya selalu merasa bahwa meskipun 12 suku besar di hutan belantara bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari tangan geng pencuri kuda. Kita, keluarga Yang, tidak bisa hanya mengandalkan orang lain. Kita harus memikirkan beberapa cara sendiri. Oh, bagaimana kau menjelaskan ini? Yang Jinhe tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Yang Chen menghela napas, lihat, Tuan Ketiga biasanya sombong dan angkuh, tetapi dia tidak akan sekejam ini dalam tindakannya. Namun, beberapa hari terakhir ini, dia menjadi lebih sombong lagi, bahkan berani dengan santai menyebutkan peristiwa besar seperti berperang. Kedengarannya bodoh, tetapi jika dipikir-pikir, Tuan Ketiga tidak takut karena dia memiliki dukungan. Maksudmu, geng pencuri kuda diam-diam sedang merencanakan sesuatu, dan sudah lama berniat untuk berperang dengan 100 klan di hutan belantara. Yang Zengyi sangat cerdas dan langsung memahami maksud Yang Chen. Yang Chen mengangguk, awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang setelah kupikirkan baik-baik, bukankah kesombongan Tuan Ketiga agak berlebihan? Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana mungkin dia begitu sombong? Apa yang dikatakan Yang Chen masuk akal. Yang Zengyi mengelus dagunya, sekarang setelah kupikirkan, ada sesuatu yang benar-benar terasa janggal. Kata-kata Yang Chen bukanlah tanpa dasar.
Sebagai contoh, geng pencuri kuda diam-diam telah merencanakan untuk membangun susunan teleportasi di area dalam gunung monster selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki rencana lain? Saat Yang Zengyi kebingungan, ia berkata, Yang Chen, sungguh terpuji kau bisa memikirkan hal ini. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Geng pencuri kuda. Aku ingin pergi ke Liao Cheng, kata Yang Chen dengan tegas. Pergi ke Liao Cheng, untuk apa? Semua orang bingung. Yang Chen menarik napas dalam-dalam lalu berkata, untuk meminta bantuan. Bab 167. Dia selalu memiliki firasat buruk. Ya, secara teori, dengan bantuan 12 suku besar, mereka sedang mengerahkan suku-suku peringkat menengah untuk melawan geng pencuri kuda. Tidak ada alasan untuk takut pada geng pencuri kuda. Dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, pihak hutan belantara besar jelas lebih unggul. Geng pencuri kuda kemungkinan besar akan lebih banyak kalah daripada menang. Jika tidak, 12 suku besar tidak akan menguasai hutan belantara besar sekarang. Namun Yang Chen masih merasa gelisah di dalam hatinya, selalu merasa bahwa geng pencuri kuda memiliki semacam rencana jahat, yang menjadi penyebab kepercayaan diri mereka. Tuan ketiga terlalu sombong, sangat sombong hingga membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa lebih baik berhati-hati. Lagi pula, lebih baik mencegah daripada menyesal. Saat geng pencuri kuda dan 12 suku besar berperang, kultivasi seni bela diri Yang Chen saat ini tidak cukup kuat untuk mengubah situasi. Jadi dia teringat temannya, Jin Cheng, di Liao Cheng. Meminta bantuan, Yang Jin He teringat komandan pengawal dan Jin Cheng yang pernah ditemui Yang Chen di kota Jin Cheng. Kau ingin meminta bantuan Tuan Muda Elang Emas Jin Cheng. Tepat sekali, kata Yang Chen. Yang Jin He tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah ini akan berhasil? Jangan khawatir, aku yakin, kata Yang Chen. Lagi pula, kita juga perlu menjual sejumlah pil gravitasi ke perusahaan Elang Emas. Perjalanan ke Liao Cheng masih penuh bahaya. Jika kau ingin pergi, aku bisa menemanimu, kata Yang Jin He dengan cemas, karena Yang Chen adalah anak kesayangan keluarga yang saat ini. Keluarga yang mungkin bisa hidup tanpa Yang Jin He, tetapi mereka jelas membutuhkan Yang Chen. Keberadaannya memastikan apakah keluarga yang bisa menjadi salah satu suku besar dan melompat ke puncak hutan belantara besar. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen buru-buru menggelengkan kepalanya, pemimpin klan, tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Dia memiliki motif tersendiri untuk mengatakan hal ini. Lagi pula, selama kunjungan terakhir mereka ke Liao Cheng, mereka telah memprovokasi Tuan Muda Huang. Mengingat koneksi Tuan Muda Huang, tidak sulit untuk menebak bahwa keluarga yang akan menjual pil gravitasi kepada Tuan Muda Elang Emas. Mengetahui bahwa mereka harus kembali ke Liao Cheng, yang harus dia lakukan hanyalah mengatur beberapa ahli alam bela diri roh untuk mencegat mereka dalam perjalanan ke Liao Cheng. Apa yang bisa mereka lakukan? Jika ia membawa Yang Jin He bersamanya, Yang Chen tidak akan yakin. Tetapi jika ia pergi sendirian, ia akan yakin dapat menghindari mata dan telinga yang berbahaya itu. Dalam perjalanan ini, semakin banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Yang Chen membutuhkan sedikit usaha untuk membujuk Yang Jin He. Akhirnya, ia berhasil pergi ke Liao Cheng sendirian. Kali ini, Yang Chen lebih mudah bergerak bebas. Karena sudah pernah mengunjungi Liao Cheng sebelumnya, dia tampak lebih berpengalaman kali ini. Setelah meninggalkan padang gurun luas, dia tidak terburu-buru melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, dia berhenti di tengah jalan. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, Huang Qiang pasti akan mencoba mencegatku dalam perjalanan ke Liao Cheng, gumam Yang Chen. Kurasa dia tidak akan menyerah semudah itu. Namun, mencegatku bukanlah hal yang mudah. Prestasi Yang Chen di jalur sampingan sungguh tak terbayangkan bagi orang lain. Seberapa dalamkah ia, sudut-sudut bibir Yang Chen melengkung ke atas, dan ia segera mengeluarkan beberapa jarum perak cadangan. Setelah mengeluarkan jarum perak, Yang Chen menggosok beberapa titik akupuntur di wajahnya. Seketika, wajahnya yang semula tampan berubah menjadi sangat jelek. Alisnya menjadi lebih tipis, mulutnya bengkok, dan hidungnya turun drastis. Dengan sentuhan jiwa ilahinya, Yang Chen dengan penasaran mengamati penampilannya saat ini, lalu mendecakkan lidah, ini benar-benar penghinaan bagi diriku sendiri. Dulu aku cukup tampan, tapi sekarang aku ragu kakakku akan mengenaliku. Yang dia gunakan adalah teknik penggantian wajah yang telah dia pelajari saat itu. Teknik penggantian wajah ini adalah seni aneh dari Dan Medical. Dan Medical mahir dalam penyembuhan, dan pada saat yang sama, mempelajari tubuh manusia secara mendalam. Penelitian ini tak tertandingi di bidang lain manapun. Hal ini juga memungkinkan teknik perubahan wajah dan medical untuk dengan mudah mengubah penampilan mereka dan mempersulit orang lain untuk mengenali mereka. Dan metode ini sulit untuk dicuri. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang titik akupuntur dan jiwa tubuh manusia, mustahil untuk mencapai perubahan wajah. Dahulu, tidak mudah bagi Yang Chen untuk menggunakan teknik perubahan wajah karena teknik ini terlalu membebani tubuh. Dibutuhkan usaha yang signifikan untuk secara paksa mengubah otot dan daging tubuh. Namun sekarang berbeda, dia telah berlatih tubuh ilahi Taichu dan tidak takut dengan beban berat yang ditimbulkan oleh teknik perubahan wajah. Tubuh ilahi Taichu telah menyelesaikan semua kekhawatiran yang ditimbulkan oleh teknik perubahan wajah. Tekniklah yang membawanya ke sana. Hal ini memungkinkan Yang Chen untuk menggunakan teknik penggantian wajah sesuka hati. Kini, dengan penampilan seperti ini, ia merasa lebih tenang dan dengan berani menuju Liao Cheng. Sementara itu, perjalanan berlangsung tenang dan lancar.
Namun, tepat ketika mereka hendak mencapai Liao Cheng, Yang Chen tiba-tiba menerima transmisi suara dari Rainbow, pemimpin suku duyung di Sungai Delapan Ujung. Tuan Muda Yang, seseorang telah menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk menerobos ke sini, kata Rainbow. Dilihat dari kekuatan jiwa ilahi, kultivasi seni bela diri mereka mungkin sekitar tingkat kedua alam bela diri roh, dan ada 4 atau 5 orang. Tingkat 2 alam bela diri roh. 4 atau 5 orang. Deteksi jiwa ilahi di pihakku. Sepertinya Huang Qiang memang gelisah dan telah mengirim orang untuk mencegatku dalam perjalanan ke Liao Cheng. Dia bahkan mengirim begitu banyak ahli alam bela diri roh sekaligus. Jika aku benar-benar ingin berurusan dengan mereka, itu akan sedikit merepotkan. Tidak perlu repot dengan mereka sekarang, gumam Yang Chen. 4 atau 5 ahli alam bela diri roh tingkat kedua, Yang Chen sebenarnya tidak takut, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa lolos tanpa cedera. Namun, dia tidak perlu repot-repot menghadapi masalah ini, karena mereka tidak akan mengenalinya sebagai Yang Chen. Yang lebih penting, dia penasaran dan bertanya, Pelangi, seberapa majukah alam jiwa ilahimu? Bahkan deteksi kekuatan jiwa ilahi dari para ahli alam bela diri roh pun tidak dapat lolos dari deteksimu. Hehe, Tuan Muda, Anda tidak perlu menyanjung saya. Kami telah berada di lingkaran dalam gunung binatang selama bertahun-tahun tanpa manusia menemukan kami, mengandalkan kekuatan jiwa ilahi kami yang kuat. Jika bukan karena jimat penangkal iblis yang Anda gunakan terakhir kali, yang memiliki efek menahan binatang iblis, saya pasti sudah menyelam ke dasar begitu bertemu Anda. Rainbow tampak sedikit tidak puas. Mengenai pertanyaan Anda, hehe, saya masih muda, dan kekuatan jiwa ilahi saya belum mencapai batasnya. Namun, tidak mudah bagi para ahli alam bela diri asal dan sejenisnya untuk tidak terdeteksi oleh saya. Mendengar itu, Yang Chen menarik napas dalam-dalam menghirup udara dingin. Pencapaian jiwa ilahi dari kaum manusia ikan memang luar biasa. Rainbow tampak masih sangat muda, namun kekuatan jiwa ilahi dari para ahli alam bela diri asal pun tidak mampu melampauinya. Yang Chen tahu bahwa dia telah mengambil harta karun, tetapi ekspresinya tidak berubah, dan dia memasuki Liao Cheng tanpa terdeteksi setelah membayar sejumlah batu spiritual. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Chen bergegas langsung ke perusahaan elang emas. Bab 168. Sesampainya di Golden Eagle Commerce, Yang Chen langsung menuju ke pemilik toko. Ketika pemilik toko melihat penampilan Yang Chen yang sangat jelek, dia terkejut, tetapi setelah memperhatikan kultivasi seni bela diri alam rohnya, dia tidak berani mengabaikannya dan dengan hormat berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, Tuan. Meskipun toko kami tidak memiliki semuanya, kami seharusnya dapat memenuhi kebutuhan Anda." Yang Chen tidak membuang-buang kata dan langsung menggambar karakter, yang, dengan ki sejati di atas meja. Begitu melihat sapaan elegan Yang Chen dengan huruf, yang pemilik toko itu memperhatikan Yang Chen dengan saksama, langsung mengerti, dan buru-buru memberi hormat, jadi ternyata dia teman keluarga Yang. Silakan ikuti saya. Penjaga toko itu cerdas. Hanya dengan melihat satu karakter, Yang, dia langsung mengenali identitas Yang Chen dan buru-buru membawanya ke ruangan dalam. Tidak lama kemudian, Yang Chen akhirnya bertemu dengan Tuan Muda Elang Emas seperti yang diinginkannya. Jin Cheng tidak terlihat jauh berbeda dari pertemuan terakhir mereka, kecuali sedikit rasa sedih di antara alisnya, yang tidak terlihat jelas di wajahnya. Ketika mendengar bahwa anggota keluarga Yang telah datang, dia melihat penampilan Yang Chen dan terdiam sejenak. Aku tidak tahu siapa kau dari keluarga Yang. Mengapa Yang Chen dan patriark keluarga Yang tidak datang? Yang Chen tersenyum tipis, Tuan Muda Elang Emas, Anda bahkan tidak mengenali saya setelah perpisahan kita terakhir kali. Kau mengenalku? Jin Cheng terkejut. Yang Chen tersenyum tipis lalu mengeluarkan jarum perak, dengan lembut menusuk beberapa titik akupuntur di wajahnya. Sesaat kemudian, wajah Yang Chen perlahan kembali ke penampilan aslinya, tak dapat dibedakan dari sebelumnya. Dengan terkejut, Jin Cheng berseru, "Adik Yang Chen." "Haha, Tuan Muda Jin Cheng, aku berhasil membuatmu tertawa." Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Jin Cheng menarik napas dalam-dalam, "Aku tidak akan berani tertawa. Kakak Yang Chen, kau benar-benar mengejutkanku. Aku pernah mendengar bahwa teknik perubahan wajah dari pengobatan dan itu luar biasa, dan hanya praktisi pengobatan dan yang luar biasa yang dapat menggunakannya. Aku tidak menyangka kau, Kakak Yang Chen, masih sangat muda namun mampu menggunakan teknik perubahan wajah dengan sangat baik sehingga bahkan aku pun tertipu." Adapun Yang Chen menggunakan wajah samaran untuk menemuinya, Jin Cheng tidak kesulitan menebak sebab dan akibatnya. Dia menduga Huang Qiang tidak akan mudah membiarkan Yang Chen pergi dan kemungkinan akan mencegat anggota keluarga Yang dalam perjalanan mereka ke Liao Cheng. Saat itu, dia ingin membantu, tetapi kemudian, setelah berpikir matang, jika Yang Chen dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka mereka tidak layak dihormati oleh Jin Cheng. Dia juga tidak berpikir tipu daya Huang Qiang benar-benar dapat merepotkan Yang Chen. Namun, dia tidak menyangka bahwa metode Yang Chen akan melampaui ekspektasinya. Dengan teknik penggantian wajahnya, Huang Qiang mungkin tidak akan bisa membedakan Yang Chen yang ini dengan Yang Chen yang itu, bahkan jika dia melihatnya secara langsung. "Tuan Muda Jin sedang bercanda. Cara saya tidak cukup elegan dibandingkan dengan Anda," kata Yang Chen. Semua orang senang mendengar kata-kata yang menyenangkan. Mendengar kata-kata Yang Chen, Jin Cheng menyentuh dagunya dan tertawa, "Kakak Yang Chen, jangan terlalu sopan padaku. Kalau kau tidak keberatan, panggil saja aku kakak. Meskipun aku lebih tua darimu, kurasa tidak ada salahnya kau memanggilku kakakmu." Dengan mengatakan ini, dia mengakui Yang Chen. Jika Yang Chen memang tidak bisa melewati rintangan Huang Qiang, Jin Cheng tidak akan mengatakan itu.
Namun sekarang, keadaannya berbeda. Yang Chen cerdas dan tahu bahwa Jin Cheng telah mengenalinya. Dia berkata, "Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan lagi, kakak. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu kakak besar." Haha, itu hebat. Omong-omong, Jin Cheng menatap Yang Chen dalam-dalam. "Saudara Yang Chen, kau telah kembali ke gurun besar dan benar-benar memasuki alam bela diri roh. Hehe, ini cuma keberuntungan." Yang Chen tersenyum saat mata tajam Jin Cheng memperhatikan tingkat kekuatannya. Jin Cheng menarik napas dalam-dalam. Dia hanya tahu bahwa para jenius dari sekte-sekte besar dapat memasuki alam bela diri roh pada usia 14 atau 15 tahun. Dia tidak menyangka Yang Chen begitu kuat, seorang dahuang yang mencapai alam seperti itu di usia ini. Jika Yang Chen ditempatkan di salah satu sekte besar untuk pelatihan, signifikansinya akan jauh lebih besar. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memandang Yang Chen dengan lebih kagum. "Saudara Yang Chen, kejutan yang kau berikan padaku semakin banyak. Aku tidak tahu apakah ini keberuntungan atau bukan, tapi aku sudah melihat banyak hal dalam hidupku. Bahkan murid-murid hebat dari sekte-sekte di Kabupaten Gunung Utara mungkin tidak jauh lebih kuat darimu di usiamu. Ngomong-ngomong, kau datang ke sini hari ini karena pil gravitasi, kan?" Mendengar ucapan Yang Chen, ia mengeluarkan tas penyimpanan. "Tepat sekali, kakak Jin, silakan lihat. Ini adalah pil gravitasi yang disiapkan oleh keluarga yang kita." Oh, Jin Cheng memeriksanya. Setidaknya ada 300 pil gravitasi di dalam kantong penyimpanan. Melihat jumlah tersebut, Jin Cheng tertawa. "Bagus, bagus. Keluarga yang benar-benar murah hati." Dengan satu tangan, mereka memberikan 300 pil gravitasi, 2 kali lipat dari batch pertama yang saya minta. "Ini baru langkah pertama dalam perdagangan," kata Yang Chen perlahan. Jin Cheng mengangguk, lalu menatap Yang Chen dengan saksama dan mendapati bahwa ia tampak ragu-ragu. Ia berkata, "Saudara Yang Chen, apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan?" Yang Chen tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata terus terang, "Selain pil gravitasi ini, aku ingin meminta bantuan kakak Jin." Jin Cheng merasa hal itu menarik dan berkata, "Saudara Yang Chen, menurutmu apakah aku akan setuju untuk membantumu?" "Ya," kata Yang Chen dengan tegas, "kalau tidak, aku tidak akan menyebutkannya di sini." "Menurutmu kenapa aku akan membantumu?" tanya Jin Cheng dengan rasa ingin tahu. Yang Chen berkata, "Kita berteman." Mendengar kata teman, Jin Cheng, tuan muda elang emas, tertawa terbahak-bahak. "Bagus sekali, saudara Yang Chen, karena kau menganggapku teman, aku tidak punya alasan untuk tidak membantumu. Kalian, tuangkan teh untuk saudara Yang. Kita bersaudara harus berbagi minuman. Saudara Jin Cheng, apakah Anda tidak ingin tahu bantuan apa yang saya butuhkan?" Yang Chen mengambil teh dan dengan tenang menyesapnya. "Tidak perlu terburu-buru. Karena aku menganggapmu sebagai saudara, kau pasti orang yang cerdas. Orang cerdas datang kepadaku untuk meminta bantuan, dan bantuan itu pasti sesuai dengan kemampuanku. Karena itu sesuai dengan kemampuanku, apa yang perlu kukhawatirkan?" kata Jin Cheng. Yang Chen semakin yakin bahwa Jin Cheng adalah orang yang layak dijadikan teman, karena ia memancarkan sikap seorang pria sejati dalam setiap ucapan dan tindakannya. Yang Chen mengangguk, "Sayang sekali aku bertemu kakak Jin Cheng begitu terlambat." "Belum terlambat, kita masih muda. Jalan yang harus kita tempuh masih panjang." Haha, Jin Cheng tertawa terbahak-bahak. "Katakan saja, kamu butuh bantuan apa, asalkan itu sesuatu yang bisa kulakukan, aku tidak akan ragu." Bab 169. Dia begitu terus terang sehingga secara alami dia membedakan antara teman dan orang lain. Jika ada orang lain datang ke sini dan mengaku sebagai temannya serta meminta bantuannya, dia tidak akan memperhatikannya. Namun orang yang dimaksud adalah Yang Chen, seorang teman yang dikenalnya. Mudah saja mengucapkan kata pengakuan, tetapi kenyataannya, tidak banyak teman yang pantas mendapatkan pengakuan darinya. Yang Chen, yang sudah berada di alam bela diri roh di usia muda, belum lagi keahlian pengobatan dannya. Selain itu, dia memiliki karakter yang baik, jadi dia tidak punya alasan untuk tidak berteman dengannya. Yang Chen meletakkan tehnya dan, melihat Jin Cheng begitu jujur, tidak lagi berpura-pura. Dalam waktu berikutnya, ia menceritakan kesulitan yang dihadapinya di gurun besar tanpa ada yang disembunyikan. "Oh, geng pencuri kuda, menarik, dan para bandit itu adalah buronan dari bekas pasukan pengawal dunia luar." Jin Cheng menganggapnya menarik dan menunjukkan ekspresi tertarik. "Aku pernah mendengar sedikit tentang masalah ini. Dulu, ada beberapa penjaga di Liao Cheng yang melakukan kejahatan dan akhirnya melarikan diri ke hutan belantara. Ngomong-ngomong, berapa kekuatan bela diri mereka?" Sulit untuk mengatakannya sekarang, kepala keluarga geng pencuri kuda setidaknya harus berada di tingkat ke-7 alam bela diri roh, dan paling banyak, tingkat ke-8, Yang Chen berspekulasi. Dia memiliki beberapa gambaran tentang kekuatan Feng Wuyang, yang mungkin sudah berada di puncak tingkat ke-6 alam bela diri roh, sementara leluhur keluarga Murong dan keluarga Zhang sedikit lebih lemah. Leluhur keluarga Murong seharusnya berada di tahap menengah tingkat ke-6, sedangkan leluhur keluarga Zhang mungkin berada di tahap awal tingkat ke-6. Ketiganya bergabung saat itu untuk melawan si kepala besar dengan susah payah dan keduanya terluka, jadi kekuatan si kepala besar setidaknya pasti berada di lapisan ke-7, atau bahkan lapisan ke-8. Oh, tingkat ke-8 alam bela diri roh, itu bukan tingkatan rendah. Bahkan di Liao Cheng, itu bukan master kelas atas, tapi tetap kelas 1. Namun, aku akan membantumu dalam hal ini. Jin Cheng tertawa dan berkata, "Saudara Yang Chen, ikutlah denganku."
Terima kasih, Kakak Jin. Yang Chen menunjukkan ekspresi berterima kasih. Jin Cheng melambaikan tangannya, kau memanggilku kakak tertua lalu mengucapkan, terima kasih. Aku tidak suka itu. Aku, Jin Cheng, tidak punya banyak teman, tapi dengan teman-teman, aku tidak pernah bersikap sopan. Maka, Jin Cheng memimpin Yang Chen ke pasukan pengawal di kediaman Tuan Kota. Setidaknya ada ratusan penjaga, dan Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan bela diri para penjaga ini setidaknya berada di tingkat pertama alam bela diri roh, dan beberapa bahkan lebih tinggi, sehingga Yang Chen hanya dapat membedakan mereka melalui kekuatan jiwa ilahi pelangi. Apakah Jin Cheng membawanya ke pasukan pengawal ini karena Yang Chen memikirkan sebuah kemungkinan dalam hatinya, dan sesaat kemudian, Jin Cheng tertawa terbahak-bahak, para penjaga ini berlatih di sini setiap hari. Ini adalah lingkungan khusus yang disediakan oleh Istana Tuan Kota kita. Saudara Yang Chen, lihatlah sekeliling dan perhatikan apakah kiroh langit dan bumi di daerah ini jauh lebih kaya daripada di dunia luar. Yang Chen melihat sekeliling, dan tempat para penjaga berada terletak di dalam sebuah gunung besar yang tidak mencolok. Gunung besar itu memang kaya akan kiroh langit dan bumi. Tidak ada alasan mengapa harus begitu padat. Oh, kau bilang itu adalah Gathering Spirit. Arai, Yang Chen dan Rainbow berkomunikasi melalui transmisi suara. Melalui penjelasan gadis duyung itu, dia akhirnya menyadari bahwa gunung besar itu dikelilingi oleh susunan roh pengumpul. Susunan pengumpul roh ini adalah metode untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi, tetapi akan menghabiskan banyak batu roh. Namun, bagi kediaman Tuan Kota, selama mereka mampu membina para ahli bela diri yang kuat di alam bela diri roh, apa bedanya jika mereka mengonsumsi beberapa batu roh? Tuan Muda. Tuan Muda. Pada saat itu, para penjaga yang sedang berlatih juga melihat Jin Cheng dan dengan cepat berdiri serta memberi hormat kepadanya. He Liancheng juga ada di antara mereka. Melihat Yang Chen, dia berkata, Tuan Muda Chen. Jin Cheng, sang Tuan Kota yang ramah, tersenyum, saudara Yang Chen kekurangan. Dia punya banyak tenaga kerja, bukan? Aku akan membiarkanmu memilih 100 penjaga ini untuk kau kirimkan sesuai perintahmu. Mengenai siapa yang akan dipilih, tidak ada batasan, itu tergantung suasana hatimu, kakak Yang Chen. Mendengar itu, meskipun Yang Chen memiliki beberapa harapan, dia tetap menarik napas dalam-dalam. Jin Cheng benar-benar tidak hanya berbicara omong kosong. Dia memperlakukan teman-temannya dengan ketulusan yang sejati. 300 penjaga, banyak di antaranya bertugas untuk melindungi penguasa kota. Rumah besar itu, dan Jin Cheng dengan mudah mengatakan bahwa kau bisa meminjam 100 orang sesuka hati. Belum lagi kekuatan para penjaga ini, hanya dengan 100 orang saja, dia bisa menggunakan mereka untuk melawan seluruh klan 100 liar besar. Tidak, bukan hanya bertarung, bahkan menghancurkan mereka pun tidak akan menjadi masalah. Yang Chen meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, Tuan Kota Jin, 100 orang terlalu banyak. Saya hanya butuh 10 orang. Namun, dalam hal seleksi, saya mungkin agak pilih-pilih, jadi mohon jangan keberatan, Tuan Kota Jin. Jangan khawatir, kenapa aku harus keberatan? Yang Chen mendengarkan dan akhirnya melepaskan semuanya sepenuhnya. Ia memiliki pandangan tajam, menatap komandan pengawal He Liancheng, dan hampir tanpa ragu berkata, Senior He, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menemani junior ini untuk sementara waktu. Karena Tuan Muda sudah mengangguk, dia selalu siap untuk mematuhi Tuan Muda. Perintah Chen. He Liancheng tersenyum, diam-diam berkata bahwa Yang Chen memiliki mata yang tajam, tahu untuk memilih dirinya terlebih dahulu. Dia adalah yang terkuat di antara para penjaga ini, wajar saja dipanggil komandan. Jin Cheng juga tertawa, saudara Yang Chen, kau benar-benar pandai memilih orang, kau sudah mengambil komandan pengawalku yang biasanya melindungi keselamatanku. Tapi tidak apa-apa, karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengubah pikiranku. Tapi aku penasaran, apakah kau tahu kekuatan bela diri Paman He? Aku khawatir, itu pasti berada di puncak alam bela diri roh, kata Yang Chen. Pengamatan yang bagus. Jin Cheng terkejut. Bagaimana mungkin Yang Chen, yang baru berada di tingkat pertama alam bela diri roh, dapat melihat kekuatan bela diri He Liancheng secepat itu? Sepertinya, dia masih meremehkan Yang Chen. Alasan mengapa Yang Chen dapat memahami kekuatan bela diri He Liancheng dengan jelas tentu saja karena Rainbow. Bahkan, ketika Rainbow memberitahunya, dia juga sedikit terkejut. Di puncak alam bela diri roh, para pemimpin geng pencuri kuda itu sama sekali bukan apa-apa di hadapan He Liancheng. Mereka sama sekali tidak sebanding. Namun, untuk berjaga-jaga, Yang Chen tentu saja tidak bisa membawa He Liancheng sendirian. Lagi pula, gurun besar yang luas itu terlalu besar untuk dijelajahi oleh satu orang saja. Dia memilih 9 orang lagi secara berturut-turut. Kau, dan kau. Yang Chen menunjuk dengan jarinya dan memilih 9 penjaga. Hal ini membuat Jin Cheng semakin takjub, saudara Yang Chen, matamu benar-benar tajam, memilih 9 penjaga tingkat 7 secara berturut-turut. Kau melakukannya dengan sengaja, bukan? Kelompok penjaga terkuat yang kumiliki semuanya dipilih olehmu, haha. Kakak Jin tidak akan keberatan, kan? Yang Chen tersenyum. Hah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jin Cheng melambaikan tangannya. 10 orang ini, akan kupinjamkan padamu. Tapi jangan menahan mereka selamanya, He Liancheng, dan kalian bersembilan, sudah dengar. Mulai sekarang, patuhi perintah kakakku Yang Chen. Setelah kembali, aku akan memberi kalian hadiah yang besar. Bukankah kalian hanya duduk-duduk menunggu sesuatu untuk dilakukan? Nah,
Ini dia. Datang. Bab 170. Setelah mengatakan itu, Jin Cheng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saudara Yang Chen, jangan terlalu sopan. Para penjaga ini selalu mengeluh karena tidak ada yang harus dilakukan. Jika Anda mengajak mereka jalan-jalan, mereka akan sangat senang. Tuan Muda, apa yang Tuan Muda Yang Chen ingin kami lakukan? Ya, kami sudah sangat menganggur sampai tangan kami mulai berkarat. Kami sedang mencari sesuatu untuk dilakukan. Jin Cheng berkata dengan tidak sabar, bawa mereka ke hutan belantara yang luas untuk berkeliling. Ada beberapa karakter yang sulit di sana. Apakah kau siap? Apa? Padang belantara yang luas. Sekarang, karakter-karakter yang menarik dan rumit di padang belantara yang luas. Saya suka menggigit tulang yang keras. Cukup, jika kamu benar-benar harus berurusan dengan karakter-karakter yang rumit, kamu akan lebih lelah daripada siapapun. Kamu mendapatkan energi hanya dengan mendengar tentang hutan belantara yang luas. Kenapa Tuan Muda yang tidak memilihku? Aku juga ingin jalan-jalan di padang belantara. Dengan levelku, aku bisa menjadi penguasa lokal di padang belantara, hahaha. Ketika para penjaga ini mendengar bahwa karakter-karakter licik itu berasal dari hutan belantara besar, mereka langsung tertawa gembira. Seberapa licikkah mereka jika menyangkut hutan belantara besar? Beberapa penjaga bahkan lebih kesal karena mereka tidak dipilih oleh Yang Chen. Tidak mengherankan jika mereka memiliki ide ini karena jarak antara Great Wilderness dan Liao Cheng terlalu jauh. Lingkungan dan sumber daya di Great Wilderness tidak berada pada level yang sama dengan Liao Cheng. Jin Cheng melihat pemandangan ini, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Saudara Yang Chen, bagaimana menurutmu? Para pengawalku ini sangat bersemangat. Dengan antusiasme yang begitu besar dari para kakak-kakak di sini, aku, Yang Chen, merasa lega. Yang Chen tersenyum dan berkata, Jin Cheng, tanpa perlu banyak berterima kasih, jika ada tempat di mana aku, Yang Chen, dapat membantu di masa depan, aku pasti tidak akan ragu. Mendaki gunung pisau dan menuruni lautan api memang terlalu klise, tetapi jika ada sesuatu yang dapat kulakukan, katakan saja. Begitulah dia, jika seseorang menghormatinya sejengkal pun, dia akan membalasnya dengan sejengkal pula. Teman harus saling membantu, kata Jin Cheng perlahan, ngomong-ngomong, kakak Yang Chen, kapan kau berencana berangkat? Yang Chen berpikir sejenak, para penjaga ini perlu waktu untuk bersiap, jadi mari kita berangkat malam ini. Baiklah, mari kita berangkat malam ini. Pak Tua, carilah tempat yang bagus agar kakak Yang Chen bisa beristirahat sejenak, kata Jin Cheng. Yang Chen menggenggam kedua tangannya dan segera meminta izin untuk pergi. Saat itu, Jin Cheng dan He Liancheng berdiri bersama, mengamati sosok Yang Chen yang menjauh, dan He Liancheng tidak mengerti apa yang dipikirkan Tuan Muda mereka. Ia pun berkata, Tuan Muda, apakah Anda serius? Memberikan 10 pengawal dari istana Tuan Kota kepadanya adalah perkiraan yang terlalu tinggi. Tidak tinggi, sama sekali tidak tinggi. Apa kau benar-benar mengira aku bercanda ketika kukatakan akan memberinya 100 di awal? Mulut Jin Cheng berkedut, tidak, aku tidak pernah bercanda. Dia adalah temanku, karena itulah. Paman He, jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi di masa depan. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai teman? Mata He Liancheng membelalak. Dianggap sebagai teman oleh Jin Cheng adalah suatu kehormatan besar. Dia telah mengikuti Tuan Mudanya selama bertahun-tahun dan sangat menyadari betapa selektifnya Jin Cheng dalam memilih teman. Orang biasa akan sangat sulit untuk mendapatkan Dharma If milik Tin Cheng. Apalagi menjadi teman Tin Cheng, bahkan mengajak Jin Cheng berbicara pun akan sulit. Jin Cheng dapat melihat keraguan He Liancheng dan berkata perlahan, Saudara Yang Chen masih sangat muda dan telah memasuki alam bela diri roh. Itu satu hal, jalan tabibnya adalah hal lain. Dua kualifikasi ini membuatnya layak menjadi temanku, Jin Cheng. Poin pentingnya adalah Yang Chen memiliki identitas yang jelas dan bukan orang yang tidak bermoral. Apa salahnya aku, Jin Cheng, berteman dengan orang seperti dia? Aku, Jin Cheng, tidak pernah pelit dalam berteman. He Liancheng mendengar ini dan bergumam, memang, ketika aku melihat Yang Chen terakhir kali, dia baru berada di puncak alam pemurnian. Ketika dia kembali ke gurun besar kali ini, dia tanpa diduga melompat ke alam bela diri roh. Alam, ini adalah terobosan besar. Tuan Muda, dia telah mencapai alam roh. Alam bela diri, mungkin dia bisa membantumu dalam kompetisi itu. Maksudmu pertempuran jenius yang diadakan setiap 5 tahun sekali oleh kota utama Beishan. Jin Cheng terkejut, Paman He, kita memiliki pemikiran yang sama. Dalam pertempuran jenius itu, berbagai kota di Kabupaten Beishan, serta berbagai sekte utama, akan memilih para jenius. Begitu seorang jenius bersinar di dalamnya, mereka pasti akan menerima dukungan dari sekte-sekte tertinggi tersebut. Bahkan lebih baik lagi, mereka mungkin bisa belajar di kota utama Beishan. Sayangnya, kompetisi seleksinya sangat menuntut, mengharuskan para jenius setidaknya berada di tingkat pertama alam bela diri roh dan berusia di bawah 18 tahun. Jin Cheng tersenyum getir, aku tidak mungkin ikut. Usiaku sekarang 26 tahun, dan baru berada di tingkat keempat alam bela diri roh. Pada usia 18 tahun, aku baru berada di tingkat pertama alam bela diri roh. Tingkat kultivasi seni bela diriku membuatku sulit untuk lolos seleksi. Bahkan jika aku lolos seleksi, aku khawatir aku akan tersingkir di babak pertama kompetisi sistem gugur.
Pada akhirnya, persyaratan untuk pertarungan jenius terlalu ketat. Kompetisi dasar, kompetisi seleksi, dan kompetisi gugur. Masing-masing merupakan kontes di antara para jenius dari berbagai kota. Namun, Yang Chen sekarang baru berada di tingkat pertama alam bela diri roh, apakah dia benar-benar mampu? He Liancheng tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Jin Cheng bergumam, kultur bela diri kakak Yang Chen memang agak rendah, tetapi aku melihat potensi tak terbatas dalam dirinya. Secara teori, seharusnya ada banyak jenius di Kabupaten Beishan, dan aku seharusnya tidak menaruh harapan pada seseorang yang berasal dari gurun besar. Namun, secercah harapan lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Terlalu sedikit orang di Liaocheng yang dapat memasuki alam bela diri roh sebelum usia 18 tahun. Huang Qiang pasti akan berpartisipasi, dan kita tidak boleh membiarkan Huang Qiang bersinar dalam kompetisi ini. Jika tidak, istana tuan kota kita akan kehilangan posisinya di Liaocheng. Jika Yang Chen bisa lolos kompetisi seleksi, kita. Kediaman tuan kota berharap dapat mempertahankan posisi ini selama 10 tahun lagi. Kata He Liancheng. Jin Cheng menyipitkan mata, itulah tepatnya yang dikhawatirkan ayahku. Keluarga Huang selalu memiliki niat jahat. Mereka telah merencanakan dan bersekongkol, dan ayahku pasti tahu apa yang mereka lakukan, bukan? Mereka ingin mendapatkan hasil yang baik dalam pertempuran jenius ini dan mendapatkan pengakuan dari orang-orang di kota utama Beishan. Pada saat itu, bahkan ayahku pun akan kesulitan mempertahankan posisinya saat ini. Adapun Yang Chen, He Liancheng menggertakkan giginya. Kita bicarakan nanti saja, masih ada waktu sebelum kompetisi dasar dimulai. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Pikiran Jin Cheng berkelebat sejenak lalu berkata. Ya, mari kita lihat dulu apakah Yang Chen pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari tuan muda, kata He Liancheng. Baru setelah malam tiba, Yang Chen memimpin He Liancheng dan 9 pengawal elit lainnya dari istana tuan kota langsung menuju hutan belantara besar. Sekelompok makhluk transenden yang sangat kuat di alam bela diri roh bergegas maju, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak, dan tidak pernah ditemukan lagi.